Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Pagi hari ini kita boleh bersama-sama lagi bangun dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Dan kita boleh bersama-sama lagi datang menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Kita bersyukur buat setiap kebaikan Tuhan di sepanjang minggu yang kita lewati, sehingga kita boleh ada di penghujung minggu lagi. Sebab itu kita mau datang dengan bersyukur, dengan pujian, penyembahan kita kepada Tuhan pagi hari ini. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih padamu buat sepanjang malam tidur nyenyak yang kau berikan kami. Pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripadamu. Kami bersyukur buat penyertaan dan pemeliharaan serta perlindungan-Mu di sepanjang minggu ini, sehingga kami boleh ada lagi hari ini. Semua karena kemurahan-Mu, semua karena kebaikan. Sebab itu pagi hari ini kami datang hampiri tahta kasih karunia. Kami menaikkan pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi nama. Terima kasih Tuhan. Naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Menaikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu. Naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu.
terpujilah namamu, segala puji syukur bagimu. Amin. Ku tinggikan namamu selalu, ya kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, segala puji, syukur, hormat, kemuliaan bagimu. Yang layak dipuji, yang layak disembah, yang layak ditinggikan, layak diagungkan selamanya. Kami puji, kami sembah, kami tinggikan Engkau, Yesus. Tunaikan syukur kami padamu, sebab Engkau baik. Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik bagi kami. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, Yesus. Kami sembah, kami sembah, kami sembah. Kami sembah, terpujilah namamu, haleluya.
Kami bersyukur, kami bersyukur. Baik, sungguh baik, sangat baik. Kau selalu baik, selamanya kau baik. Kau sembah, kami sembah. Kami muliakan nama-Mu, kami tinggikan Engkau, kami muliakan nama-Mu, Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Kami puji, kami sembah Yesus, Yesus Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Engkau baik, sungguh baik, sangat baik, selalu baik, selamanya Engkau baik. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Mulialah nama-Mu, mulialah nama-Mu, Yesus. Ya Allah Bapa, ya Allah Bapa, ya Allah Bapa, ya Allah Bapa. Kami sembah, kami sembah, kami puji, kami muliakan nama-Mu, Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Kami bersyukur, Engkau
baik. Penyertaan-Mu sempurna dalam hidup kami. Penyertaan-Mu ajaib dalam hidup kami. Semua karena anugerah-Mu. Anugerah-Mu besar bagi kami. Ajaib, ajaib Engkau. Waktu kami mau terus tinggal di dalam-Mu dan firman-Mu di dalam kami, biarlah hidup kami selaras dengan perkataan-Mu. Biarlah hidup kami sesuai dengan firman-Mu, berkenan dan menyenangkan hati-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpuji nama-Mu, ya Allah. Haleluya, 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 haleluya. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Engkau ajaib Tuhan, Engkau ajaib Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Syukur bagi-Mu. Segala penyertaan-Mu yang kami perlu dalam hidup ini, Tuhan. Penyertaan-Mu, Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Sekali berkatakan penyertaan. Penyertaan-Mu, Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu,
kekuatan bagiku. Amin. Penyertaanmu Tuhan, segalanya bagiku, ya hadirmu di hidupku, terutama bagiku. Anugerahmu, amin. Anugerahmu, ya semua karena anugerahmu, bukan karena kekuatanku. Anugerahmu, anugerahmu Tuhan, kasih dan sayangmu, sumber kekuatan bagiku. Anugerahmu, anugerahmu, amin, haleluya, haleluya. Anugerahmu, ya semua karena anugerahmu, bukan karena kekuatanku. Amin. Anugerahmu, anugerahmu Tuhan, kasih dan sayangmu, sumber kekuatan bagiku. Semua karena anugerah yang Kau nyatakan dalam hidup kami. Sebab itu kami mau terus hidup di dalam kemurahan-Mu. Kami mau terus hidup di dalam penyertaan, sehingga kami dapat menikmati hari-hari kami. Sekalipun mungkin ada situasi-situasi sulit yang Kau izinkan kami alami, tapi cukuplah kasih karunia-Mu, cukuplah kasih setia-Mu, cukuplah penyertaan-Mu dalam hidup kami. Karena justru dalam kelemahanlah kuasa-Mu nyata kami alami. Dalam keadaan sulitlah kami akan melihat kuasa-Mu nyata menolong kami. Sebab itu biarlah hati kami terus percaya kepadamu. Hati kami terus bersyukur dan bersuka cita dalam segala keadaan. Sebab Engkau tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami. Kami bersyukur kepadamu pagi ini. Kami siapkan hati kami untuk firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu yang menguasai hidup kami. Firman-Mu yang menenangkan hati kami. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti dan memahami firman-Mu. Sehingga kami percaya firman-Mu dan kami melakukannya dengan setia. Dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Ibu Ros. Siap, Pak. Oke. Selamat pagi semuanya. Pagi. Renungan kita hari ini di
Yosua 20. Eh, Perikopnya tentang kota-kota perlindungan. Saya bacakan ya. Sorry ya, terlambat bangun Pak. Baru bangun. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua demikian. Katakanlah kepada orang Israel begini. Tentukanlah bagimu kota-kota perlindungan yang telah kusebutkan kepadamu dengan perantaraan Musa. Supaya siapa yang membunuh seseorang dengan tidak sengaja, dengan tidak ada niat lebih dahulu dapat melarikan diri ke sana. Sehingga kota-kota itu menjadi tempat perlindungan bagimu terhadap penuntut tebusan darah. Apabila ia melarikan diri ke salah satu kota tadi, maka haruslah ia tinggal berdiri depan pintu gerbang kota dan memberitahukan perkaranya kepada para tua-tua kota. Mereka harus menerima dia dalam kota itu dan memberikan tempat kepadanya. Dan ia akan diam pada mereka. Apabila penuntut tebusan darah itu mengejar dia, pembunuh itu tidak akan diserahkan mereka ke dalam tangannya. Sebab ia telah membunuh sesamanya manusia dengan tidak ada niat lebih dahulu. Dan dengan tidak menaruh benci kepadanya lebih dahulu. Ia harus tetap diam di kota itu sampai ia dihadapkan kepada rapat jemaah untuk diadili. Sampai imam besar yang ada pada waktu itu mati. Maka barulah pembunuh itu boleh pulang ke kotanya dan ke rumahnya, ke kota dari mana ia melarikan diri. Lalu orang Israel menghususkan sebagai kota perlindungan Kades di Galilea, di pegunungan Naftali, dan Sikem di pegunungan Efraim, dan Kiryat Arba, itulah Hebron di pegunungan Yehuda. Dan di seberang sungai Yordan, di sebelah timur Yeriko, mereka menentukan Bezer di padang gurun, di dataran tinggi dari suku Ruben, dan Ramot di Gilead dari suku Gad, dan Golan di Basan dari suku Manasye. Itulah kota-kota yang ditetapkan bagi semua orang Israel dan bagi pendatang-pendatang yang ada di tengah-tengah mereka. Supaya setiap orang yang membunuh seseorang dengan tidak sengaja dapat melarikan diri ke sana. Dan jangan mati dibunuh oleh tangan penuntut tebusan darah sebelum ia dihadapkan kepada rapat jemaah. Amin. Nah, kalau dari ini apa? Firman hari ini, berarti dari zaman dulu Tuhan sudah eh, menetapkan kota-kota perlindungan. Ada dua jenis pembunuhan ya yang disebutkan di sini, yaitu pembunuhan dengan sengaja atau dengan kebencian, menginginkan kematian orang, dan pembunuhan tanpa sengaja. Jadi pembunuhan tanpa sengaja ini dia bisa berlari ke kota perlindungan ya, meminta perlindungan karena tidak ada unsur kebencian waktu orang. Dia menyebabkan orang lain terbunuh. Nah, yang saya dapatkan dari sini tuh dari zaman dahulu pun Tuhan sudah membuat peraturan bagi kita untuk tidak gampang menghakimi seseorang. Kalau dalam Amsal ya 18 pasal 17 kalau tidak salah, suatu perkara kalau pihak pertama kita mungkin dengar benar sampai ada yang menyelidikinya, maka ada pendapat yang lain tuh maksudnya. Jadi maksudnya kita tuh jangan gampang menghakimi, harus melihat permasalahannya juga. Jangan terlalu percaya pada uh, 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 apa juga jangan terlalu percaya pada omongan orang yang pertama, harus diselidiki. Nah, ketika mendapat ini aku baca-baca, sebenarnya aku merasa ditegur Tuhan juga melalui ini karena suka kadang terlalu cepat telinga ini mendengar. Memang firman bilang telinga cepat mendengar, tapi bukan untuk mendengar gosip. Harus lebih cepat mendengarkan firman atau perkataan-perkataan yang bagus lah ya. Beberapa waktu yang lalu, saya cerita sedikit lah ya.
sekalian ngaku dosa. Saya mendengar orang bilang, hmm, itu mah bukan diberkati namanya katanya. Itu mah hasil nodong orang kaya. Saya bilang, ini orang cerita apa lah ya? Cepat sekali langsung tertarik dengar kayak gitu tuh. Jadi orang ini lagi cerita seseorang gitu. Terus ketika dengar-dengar, oh mungkin maksudnya orang ini kali ya. Terus aku waktu dalam hati aku tuh gini, kalau mungkin entah salah atau tidak lah ya. Kalau aku pribadi, setiap hamba Tuhan tuh biasanya aku kasih penilaian gitu. Jadi aku menilai orang ini biasanya di angka 8, tidak pernah di bawah 8. Jadi ketika dengar-dengar cerita gitu, langsung nilainya jadi 6. Bah, menghakimi ya. Jadi aku pulang, aku sharing-sharing sama anakku. Terus anakku bilang, "Aduh, nggak peduli lah, Mah. Yang penting kan bukan dia yang nodong. Mama ini terlalu ini, dengernya serius gitu mas anakku." Jadi ya, aku langsung di hatiku, "Teng, oh iya ya, yang penting kan bukan dia ya." Betul-betul. Jadi dari situ aku tercerahkan gitu. Jadi ketika baca ini, semakin diteguhkan, direnungkan, semakin, oh jangan gampang menghakimi. Nah, kita harus cepat mendengar, tapi lebih bagus dengarkan hal-hal yang baik. Karena kita juga tidak tahu permasalahannya. Jadi belajar untuk jadi ya orang yang bijak mendengarkanlah. Begitu Pak Heri yang saya dapat, saya serahkan kembali sama Pak Heri. Oke, terima kasih untuk Ibu Ros. Jadi pagi hari ini kita diingatkan satu prinsip kebenaran firman dari kisah yang kita baca dari Yosua pasal 20 bahwa ada kota-kota perlindungan yang harus disediakan bagi orang-orang yang melakukan kesalahan tapi tanpa sengaja eh, sehingga dia tidak dihakimi oleh penuntut tebusan darah tanpa tahu lebih detail ceritanya. Makanya seperti prinsip yang Ibu Ros katakan tadi, supaya kita juga bijak menilai, apalagi kalau bukan kita sendiri yang alami, hanya dengar cerita orang, ya, sehingga kita langsung melabel seseorang dengan cerita yang belum tentu 100% benar. Artinya mungkin kisahnya ada betulnya. Makanya seperti berkali-kali saya katakan, orang bilang fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Padahal sebenarnya lebih kejam itu gosip. Kalau fitnah itu kan sesuatu yang nggak benar tapi diceritakan. Sehingga kalau terbukti ya udah selesai. Tapi gosip ini mungkin ada sisi benarnya ceritanya. Walaupun nggak tahu berapa persen, tapi mungkin tambahannya itu yang membuat semakin asik. Kan orang bilang gosip itu semakin digosok makin sip. Seperti juga ada istilah orang kalau titip uang berkurang, kalau titip omongan bertambah. Mungkin kisah 10%-nya memang betul, itulah kejadiannya. Contoh kasus seperti Ibu Ros tadi katakan. Tapi kan ketika dilempar dengan opini yang berbeda, dilempar dengan opini oleh orang yang nggak suka, semakin berkembang. Nah itu ketika kita menjadi orang yang nggak bijak, begitu dengar cerita, langsung tanpa tahu lebih detail, langsung kasih label sama orang itu. Kalau kita baca di dalam 1 Yohanes 3 ayat 16, firman Tuhan aja ngomong seperti ini. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah pembunuh manusia. Nah, jangan-jangan kita yang jadi pembunuh manusia. Karena kita nggak tahu jelas ceritanya, tapi tiba-tiba ada rasa benci, ada rasa sebel dengan orang yang sebenarnya nggak ada kaitan sama sekali dengan kita. Nah, makanya yuk hari-hari ini kita terus jaga hati kita jaga mulut kita, dan kalau perlu juga jaga telinga kita dari cerita-cerita yang belum tentu benar, walaupun ada hal yang benar
unsur di dalamnya, 10%, 30%. Tapi nggak semuanya benar. Makanya seperti ayat yang tadi mau disampaikan Ibu Ros, Yakobus 1:19 kalau nggak salah, hendaklah kita cepat untuk mendengar, lambat untuk berkata-kata, dan lambat untuk marah. Sehingga seperti apa yang kita baca hari ini, makanya kenapa Tuhan menyuruh Yosua menetapkan yang namanya kota perlindungan. Supaya orang yang nggak salah artian memang nggak ada niat. Kalau di kitab-kitab sebelumnya kita kan pernah dikasih contoh detail. Contoh mungkin dia sama-sama lagi menebang kayu di hutan. Tiba-tiba mata kapaknya itu terlepas dan kena temennya sehingga temennya meninggal. Nah itu kan nggak sengaja. Salah nggak? Bagaimanapun juga orang akan tetap menilai dia salah. Apalagi kalau mau dicari-cari salahnya. Nah, paling gampang cari salah orang daripada cari benar orang. Wah, itu sih gara-gara dia nggak diikat baik-baik kapaknya dia sih. Wah, padahal memang dia nggak ada niat sama sekali. Tapi ketika cerita itu ditambahi dengan opini-opini, apalagi dari orang-orang yang memang dasarnya hatinya nggak beres, nggak senang. Nah, tiba-tiba sampai kepada kita berita itu dan tanpa kita saring, kita langsung kasih label yang sama. Nah, itu yang bahaya sekali. Jadi pagi hari ini, kalau selama ini kan saya cuma suruh jaga hati, jaga mulut. Nah sekarang tambah lagi deh pagi hari ini. Jaga telinga, supaya hanya hal-hal yang baik yang kita dengar. Kalaupun ada hal-hal yang nggak baik, terus apalagi nggak ada sangkut paut sama sekali dengan kita, yang ngapain ikut-ikutan jadi benci orang. Ikut-ikutan. Karena ternyata di dunia ini banyak realitanya seperti itu. Contoh tadi saya dengan Hengki, it's okay, nggak ada apa-apa. Tapi tiba-tiba dengar orang cerita tentang Hengki yang sebenarnya nggak ada hubungan sama sekali dengan saya. Kenapa saya jadi ikut-ikutan benci? Nah itu kan konyol banget. Tapi realitanya di dunia memang banyak seperti itu. Makanya jaga hati, jaga mulut, jaga telinga. Supaya kemana-mana hati kita tetap plong. Dan saya mau kasih tahu itu hidup yang paling nikmat. Hari-hari ini contoh ada satu anak, nggak anak muda juga sih. Tapi jadi banyak komen. Dia ngomenin satu pendeta yang mau jadi caleg. Wah, akhirnya kemarin ada komen yang bagus ke dia. Udahlah bro, nggak usah ngomenin hidup orang. Kepo banget. Urusin aja diri kamu juga nggak beres sampai hari ini. Nah, jadi mari hari ini kita belajar dari kebenaran ini. Seperti Ibu Rosa dikatakan, mari punya telinga yang bijak ketika mendengar cerita. Punya hati yang terus dijaga. Dan mulut yang dijaga. Sehingga ketika kita menerima kabar, kita nggak langsung serta-merta menghakimi. Karena firman Tuhan, Yesus mengajar, janganlah kamu saling menghakimi. Karena sekali lagi ketika kita benci orang saja, maka di perspektif perjanjian baru, sudah dikategorikan sebagai pembunuh manusia. Dan firman Tuhan bilang lanjutnya, dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Ini sangat dalam ayat ini. Jadi kalau kita ngomong, oh, aku udah percaya Yesus, punya anugerah hidup kekal, tapi dia nggak mau ngampuni, tetap benci. Nah, ingat ayat ini ya. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal dalam dirinya. Jadi jangan jangan ngomong, aku belum bisa ampuni. Nah, itu kamu nggak mau ngampuni. Dan orang yang membenci masuk kategori pembunuh dan nggak punya hidup yang kekal. Jadi jaga hati kita, jaga mulut kita, jaga telinga kita, sehingga kita tidak terikut-ikut membenci orang. Bahkan kalaupun memang ada orang yang menyakiti hati kita saja, Tuhan suruh ampuni. Ada orang yang menampar pipi kanan kita, kita kasih pipi kiri kita. Orang yang menganiaya kita, kita ampun dan kita kasih dan kita doakan. Nah, kalau sampai kita nggak lakukan, ingat saja ayat ini.
Saya tidak sedang bicara keselamatan itu bisa hilang atau tidak hilang. Karena kebenaran yang kita pegang bahwa di dalam Yesus keselamatan itu pasti, tapi kita harus mengerjakannya dengan setia sampai mati. Seperti itu. Oke, jadi terima kasih itu untuk Ibu Ros buat sharing firman pagi hari ini. Jadi pesannya sederhana, jaga hati, jaga mulut, ditambah lagi satu, jaga telinga. Karena memang kalau kita enteng telinga, terus kita nggak bijak mengelola di hati kita, akhirnya kita pun ikut-ikutan ngomongin yang nggak benar, nambah-nambahin. Kisah benernya cuma 10%, 90%-nya itu jadi nggak benar, dan jangan-jangan andil kita bisa 30% dalam kisah itu. Karena kita nambah-nambahin. Dan ternyata di hadapan Tuhan, kita kedapatan sebagai orang yang bersalah. Bukan orang yang salah itu jadi yang salah. Kita yang bersalah di hadapan Tuhan. Jadi, oke, terima kasih untuk Ibu Ros buat sharing firman-Nya. Mari semua kita belajar pagi hari ini dan praktek firman Tuhan. Oke, silakan. Saya silakan pada Hengki. Kalau mungkin yang lain ada yang mau tambahkan, silakan. Ya, kalau tidak ada, mari kita masuk dalam doa kita di pagi hari ini. Silakan Joni, nanti ditutup sama Ibu Ros. Ya, salam semua. Mari kita masuk dalam doa kita pagi hari ini. Bapak, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu pagi hari ini, Tuhan. Tuhan, kalau hari ini Engkau mengingatkan kami untuk menjaga hati kami, menjaga telinga kami, Tuhan, dan menjaga mulut kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hidup kami boleh terus belajar akan kebenaran firman-Mu, dan firman-Mu Engkau memperbaharui hidup kami, Tuhan. Sehingga kami boleh terus mempraktekkan kebenaran firman-Mu, dan setiap kehidupan kami boleh memuliakan nama. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berkati Ibu Ros yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu, Engkau semakin hari semakin memakai hidupnya Tuhan, untuk terus menjadi berkat. Berkati keluarganya Tuhan, Abi dan anak-anak mereka Tuhan, untuk mereka setia terus melayani setiap pekerjaan. Terima kasih juga Tuhan Yesus, pagi hari ini juga Kau berkati kami semua yang sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah kami terus boleh mempraktekkan kebenaran firman-Mu Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Bapak, terima kasih pagi hari ini juga berdoa buat Ibu Miranti dan Pak Siregar Tuhan yang akan berangkat tugas ke Madiun Tuhan. Kau pimpin setiap perjalanan mereka Tuhan. Mereka boleh sampai pada tempat tujuan selamat Tuhan. Tuhan, terima kasih pakai Rianti dan Pak Siregar di masa tua mereka. Mereka boleh terus menjadi berkat Tuhan bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini juga kami berdoa menyerahkan Christopher ke dalam tangan-Mu Tuhan. Rencana hari ini akan melakukan tindakan operasi buat hidungnya Tuhan. Engkau campur tangan Bapa dalam nama Yesus. Kau pakai Tuhan setiap dokter-dokter yang menanganinya. Berikan hikmat untuk menjalankan tindakan operasi itu dengan baik. Kami serahkan dalam tangan-Mu, Kau campur tangan untuk segala sesuatu. Terima kasih juga Tuhan Yesus, pagi hari ini juga kami berdoa buat Ko Andreas Tuhan, kakaknya Ibu Dorcas Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, Engkau jamah hatinya Tuhan, untuk dia terus setia percaya kepadamu Tuhan. Dia tidak diombang-ambingkan pengajaran-pengajaran yang tidak benar Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan Ko Andreas ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa buat Ko Buyung Tuhan, sakit di radang di tenggorokannya dalam nama Yesus Tuhan, pulihkan Tuhan. Sehingga Engkau pulihkan kesehatannya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini juga kami berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan berkati, Tuhan berikan keamanan dan kesejahteraan buat bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan. Engkau juga berkati para pemimpin bangsa kami Bapa. Engkau berikan mereka hikmat dalam memimpin bangsa kami yang besar ini Tuhan. Mulai dari presiden, para menteri dan stafnya Tuhan, gubernur, bupati dan wali kota Tuhan.
dan seluruh jajarannya Tuhan. Engkau taruhkan mereka hikmat dalam memimpin bangsa kami yang besar. Kami juga bersyukur buat setiap hasil bumi dan hasil alam yang melimpah yang kau sediakan buat bangsa dan negara kami ini, Bapak. Biarlah Tuhan semua itu boleh dikelola untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini kami setiap doa kami di dalam tangan. Mari kita masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan terima kasih, kami bersyukur pagi hari ini Tuhan. Kami masih bisa bersama-sama Koram Deo merenungkan firman-Mu. Bapak ajar kami selalu Tuhan untuk menjadi pribadi yang tidak gampang untuk menghakimi orang lain. Karena kami tahu Tuhan penghakiman adalah hak-Mu. Ingatkan kami selalu Tuhan untuk menjaga hati kami, menjaga telinga kami, mulut kami. Agar Tuhan apapun yang kami dengar itu tidak membuat damai di dalam hati kami itu berkurang. Tapi kami menjaga hati kami Tuhan dengan firman-Mu. Sehingga Tuhan hidup kami lebih berarti Bapa. Bukan untuk membicarakan orang lain, tapi lebih sungguh-sungguh untuk selalu membicarakan firman-Mu, merenungkan firman-Mu, memberitakan firman-Mu. Dalam hidup kami Tuhan lebih berarti. Dan Engkau pakai hidup kami Tuhan untuk memuliakan nama-Mu. Dalam hidup kami Tuhan menggenapi setiap firman-Mu dalam kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan setiap anggota Koram Deo ke dalam tangan-Mu. Biarlah sepanjang hari ini kami terus merenungkan firman-Mu, melakukan firman-Mu, dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Terima kasih Yesus, biarlah Engkau berkati setiap kami, apapun yang kami kerjakan Tuhan, Engkau berkati ya Bapa. Biarlah itu mendatangkan kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Jam berapa sampai kemarin, Ki? Jam 10 lebih dikit lah, Pak. Oh, cepat juga. Iya, Pak, agak sepi, Pak, jalannya kan. Oh, iya.